Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain. Akhwani fillah rahimakumullah, pemirsa Flip Channel yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersua di rubrik Inspirasi Peradaban, dan insya Allah pada kesempatan ini saya mencoba sedikit mengulas tentang bahasa Arab sebagai penopang peradaban Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa min ayatihi khalaqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatukum wal wanukum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasa dan warna kulitmu. Dan sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Bahasa yang saya kutip dari pendapat Ibnu Jinan adalah diartikan sebagai lambang atau bunyi-bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan maksud. Nah, berbicara tentang bahasa ini, kalau ditanya bahasa apa yang sekarang sangat banyak dipakai di dunia pada saat ini atau yang sangat berpengaruh pada saat ini, tentu dengan mudah akan dijawab bahwa bahasa yang sangat populer pada saat ini adalah tentu saja bahasa Inggris, ya. Nah, kalau kita lihat data bahasa Inggris sekarang sudah, data yang saya dapat tahun 2019 dinyatakan bahwa ada 508 juta penutur bahasa Inggris, baik itu penutur asli ataupun penutur yang memakai bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, ini suatu yang wajar karena yang berkuasa, yang mengelola dunia pada saat ini, ya, yang menguasai dunia pada sini adalah orang-orang Barat, ya, orang-orang yang mereka berbahasa Inggris, gitu kan, ya. Dan ini sebagaimana yang disampaikan Ibnu Khaldun bahwa budaya yang berkembang pada saat ini, pada suatu masa itu sangat dipengaruhi oleh adidaya yang berkuasa pada saat itu, gitu kan. Nah, ini kenyataan pada saat ini. Nah, kalau kita menengok ke masa silam 200, 300, 500 bahkan 1000 tahun yang lalu, kalau ditanyakan pertanyaan bahasa apa yang paling berpengaruh pada saat itu, ya, maka akan kita terjawab bahwa tentu saja bahasa Arab, gitu kan, ya. Karena bahasa Arab pada masa Islam Jaya itu ya dipakai, ya, sebagai bahasa pergaulan, bahasa ilmu pengetahuan, dan terutama memang bahasa Islam itu, ya, yang dipakai oleh para ilmuwan muslim atau mujtahid di mana mereka beristihad untuk menggali-gali hukum. Itu tentu saja bahasa Arab itu sangat vital, ya, perannya dalam hal itu, ya. Nah, ketika Daulah Islam masih berjaya sebagai negara adidaya, generasi pada saat itu memandang bahasa Arab itu sebagai sesuatu yang sangat penting, gitu kan, ya. Jadi belajar bahasa Arab dan juga belajar bahasa-bahasa lain yang diperlukan pada saat itu, ya. Nah, ini fenomenanya kita bisa lihat dalam sejarah, dikatakan bahwa
uh, yang nampak ya pada saat itu sejarahnya adalah bahwa misalnya para ilmuwan yang bahkan non Arab gitu kan, mereka sangat bergairah sekali untuk membahas kaidah bahasa Arab ya, sehingga dengan itu mereka menemukan ya cara bagaimana supaya bahasa Arab ini diajarkan lebih mudah ya, termasuk penterjemahan ya dalam bahasa itu. Kemudian kita lihat juga dalam sejarah itu bagaimana upaya negara dalam hal ini mendidik warga negaranya untuk bisa berbahasa Arab itu begitu tersistematis gitu kan, sehingga setiap warga negara betul-betul menjadi biasa dengan bahasa Arab itu ya. Kemudian fenomena yang nampak pada situ disebutkan juga dalam sejarah bahwa para pemuda itu begitu bersemangat juga untuk mempelajari bahasa asing ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggali ilmu pengetahuan di negeri asing itu ya. Juga untuk berdakwah gitu kan, berdakwah di negeri itu. Jadi menguasai bahasa asing tujuannya untuk itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa Islam, bahwa bahasa Arab pernah berjaya itu sisa-sisanya masih ada sampai sekarang ya kan. Jadi peninggalan kosakata bahasa Arab itu di dalam bahasa-bahasa lain itu nampak ya. Di beberapa, kalau negara-negara Muslim ya itu banyak, seperti Indonesia katanya hampir sepertiga kosakata Indonesia itu dari bahasa Arab gitu kan. Kemudian kita lihat bahasa-bahasa Eropa sendiri ya, kita lihat bahasa Spanyol misalnya dikatakan ada 1.500 entry ya. Kalau di kamus ada kata-kata entry-nya itu ada 1.500-an dari Arab gitu kan. Kemudian Itali ada 300-an ya. Kemudian apalagi Jerman ada 200-an, Turki banyak ya, 6.000-an, Persia 8.000-an ya. Kemudian Inggris sendiri ada 400-an entry kosakata Arab masuk di situ ya. Nah, oke, wahnifullah rahmatullah. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kenapa kita harus melihat bahasa Arab ini sesuatu yang penting? Karena memang bahasa Arab itu punya kelebihan gitu kan. Bahasa Arab itu yang jelas itu bahasa Al-Quran dan hadis, bahasa yang sangat penting bagi kita umat Islam. Kemudian dia memiliki kekayaan kosakata yang luar biasa gitu kan. Kita bandingkan ya, ada kalau kita lihat browsing di internet itu katanya kosakata bahasa Arab itu 12 jutaan. 12 juta ya berapa gitu ya. Dibandingkan aja dengan bahasa Inggris biasanya cuma 600.000 ya. Prancis 150.000, Indonesia 127.000 aja. Bahasa Arab jutaan, 12 juta gitu kan. Wah, luar biasa ya. Nah, kemudian tugas bagi kita adalah bagi kaum muslimin sendiri sekarang ada tugasnya untuk mendalami bahasa Arab lagi ya, menggabungkan kekuatan Islam ini dengan kekuatan bahasa Arab ya. Karena di dalam bahasa Arab itu ada dikatakan istilahnya ini taksir ya. Jadi mempengaruhi. Jadi kata-katanya itu mempengaruhi orang ya, di Al-Quran dan sebagainya di situ mempengaruhi. Karena contohnya di bahasa Arab itu katanya karena kekayaan kosakatanya itu dia bisa memilih kata yang paling tepat untuk menggambarkan sesuatu ya, sesuatu itu digambarkan dengan tepat ya. Kemudian bahasa Arab juga sifatnya itu tawassu ya, meluas. Jadi dia bisa menerima bisa dipakai untuk masa sekarang ilmu pengetahuan berkembang sekalipun dia masih menerima ya, bahasa Arab itu masih bisa berkembang dengan imbuhan tambahan kosakata baru, bahkan Arabisasi ya, mengambil dari bahasa lain dimasukkan ke dalam bahasa Arab ya. Terus yang ketiga bahwa bahasa Arab itu punya kelebihan juga intisyar ya. Intisyar itu artinya tersebar ya. Maksudnya bahwa lafaz, komposisi kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu dengan kaidah-kaidahnya itu mudah ya. Formatnya itu
lebih banyak yang baku gitu kan. Jadi gampang dipelajari, kemudian pelafalannya juga mudah gitu kan. Nah ini yang kita lihat dari potensi bahasa Arab yang harus kita lanjutkan untuk mempelajarinya. Di tengah upaya membangkitkan umat dari keterpurukan yang harus masih kita laksanakan pada saat ini, kita harus berupaya kembali membangkitkan ya pemahaman tentang bahasa Arab ini ya, sehingga kembali kepada peradaban Islam yang seperti dulu itu kita usahakan betul-betul ya. Jadi marilah kita belajar kembali bahasa Arab, menguasai bahasa Arab ya, sebagai bahasa ilmu pengetahuan, pergaulan umat, bahasa hukum dan sebagainya. Mari kita lagi menjayakan peradaban Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.